Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online, selamat pagi. Hari ini kita merenungkan kitab Lukas pasal 9 yang disampaikan oleh Pastor Johnson. Puji Tuhan, kita telah melewati beberapa hari konferensi kebaktian ya. Hadirat Allah dinyatakan agar kita makin memahami terhadap pohon kehidupan dan versi loh hati 10 perintah Tuhan. Dan kembali kita merenungkan kitab Lukas, dan saya menemukan banyak tempat yang saling berhadapan. Dengan pasal yang 9 saya dengan tema mengikuti jalan salibnya Tuhan. Kita akan ada orang menginjilkan untuk kita. Kebanyakan Injil memberitahukan kita percaya pada Tuhan, hari-hari masa hidupmu akan baik. Sebab pencuri datang untuk membunuh, merusak. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang lebih berlimpah. Kelimpahan ini yang dimaksud yaitu kelimpahan rohani, bukan kelimpahan hal material. Ini adalah titik awal, dan terus konsep ini akan diperbaiki. Sebab pada akhirnya kelimpahan ini mengarah pada kehidupan yang kekal, pada hal surgawi. Jadi konsep kita semakin lebih lagi mengerti lewat tuntunan Allah, semakin kita diperbaiki. Pada saat kita tidak bisa diperbaiki, maka keagamaan kita hanya berhenti sampai di situ. Dan di pasal 9 ini, satu awal dari paragraf, kita di sini melihat di pasal 8 dikatakan, pasal 8 mengatakan, di ayat 1 dikatakan, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 murid-muridnya bersama-sama dengan dia. Yesus menginjilkan di Galilea, dan murid-muridnya menjadi saksi apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus banyak melakukan banyak perkara sampai pada pasal yang ke-9. Pasal 9 dimulai dengan berubah. Ayat 1 sampai dengan 6. Yesus memberi kuasa kepada muridnya, pada para rasul. Yesus sebelumnya murid-muridnya menyertai Yesus dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dan sampai di sini Yesus berkata kepada muridnya untuk melakukan hal yang sama. Jadi Yesus di pasal ini memberikan tenaga kekuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Aku tidak tahu apakah kalian pernah mengalami menyembuhkan orang sakit. Pertama, dalam nama Tuhan Yesus mengusir setan sangat mengagumkan, sungguhnya sangat nyata. Sungguh nama Yesus mengatasi di atas segalanya. Tetapi pada waktu percaya Tuhan Yesus, ada orang memberitahukan kepada saya, memang kenyataannya demikian. Penalaran dalam otak. Tapi waktu kamu mengusir setan, memang bisa setan diusir.
Dan terhadap Yesus, nama Yesus semakin mengenal. Dan di sini pun sama. Yesus berkata kepada muridnya untuk melakukan hal yang sama. Mereka pun melakukan. Jadi keagamaan mereka bukan hanya dengan hanya pengetahuan di otak, tetapi juga dengan pengalaman. Dan kita melihat di 4 Injil bukan hanya melihatkan satu cerita atau novel. Yesus bisa, dia sanggup, dia bisa, aku tidak bisa. Ini bukan kehendak Allah. Yesus mengusir setan dan juga menyuruh kita untuk mengusir setan. Dan kalian pergi untuk melakukan hal yang sama Yesus lakukan. Dan dia waktu mereka berangkat, dia juga memberikan nasihat untuk jangan membawa tongkat, bekal, roti, atau uang, atau 2 helai baju. Atau di zaman kita sekarang, kalau kita pergi untuk trip, apapun tidak boleh bawa. Bukan demikian artinya. Yesus di dalam beberapa tahap, perintah terhadap muridnya itu berbeda. Artinya di sini apapun tidak boleh dibawa. Kamu harus dengan iman. Kamu harus selalunya percaya pada Yesus. Di mana kamu berada, kalau ada orang menerima kamu, maka tinggallah kamu di rumah itu. Kalau ada orang tidak menerima kamu, dan pergilah kamu dari mereka. Kamu harus percaya. Kalau Allah menyuruh kamu pergi di tempat itu bekerja, dia akan menjamah hati orang untuk menerima kamu. Kalau orang itu bisa menerima kamu dalam 1 minggu, berarti Allah menyuruhmu bekerja di tempat itu 1 minggu. Semua Allah akan mengatur. Kamu melakukan pekerjaan Tuhan, Allah akan bertanggung jawab. Dan mengusir setan, mengajarkan tentang kerajaan Allah, dan juga salah satu pihak seluruhnya harus mengandalkan Allah, percaya kepada Tuhan. Kemudian mereka mengalami Raja Herodes pun tahu akan hal itu. Sampai di ayat 11, para murid-muridnya kembali, mereka memberi apa yang mereka lakukan, diberitahukan kepada Yesus. Di sini, di dalam ayat, dikatakan para murid-murid di sini menjadi rasul, yaitu pada saat murid menerima utusan Tuhan, maka dia akan menjadi rasul. Kita pun sama. Kita menerima, kemudian kita merespon, dan Allah akan di tempat itu menyatakan dirinya. Dan rasul-rasul dengan gembira memberitahukan hal-hal yang mereka lakukan. Kemudian Yesus merasa dengan sederhana membawa mereka pergi. Karena banyak orang pun, walaupun demikian masih banyak orang mengikuti mereka. Dan sampai di satu padang waktu mulai malam, dan di situ apa yang dikatakan oleh para rasul di ayat 12. Pada waktu
Hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa atau kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Kita melihat murid-muridnya demikian. Di depan dikatakan melihat apa yang Yesus lakukan. Di sini diawali melakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus namanya sangat berkuasa. Dia punya kuasa dan kekuatan. Tetapi untuk melakukan hal belum tentu bisa diandalkan. Jadi mereka mengingatkan Yesus. Yesus perlu kita ingatkan. Itu konsep dari para muridnya. Tentu saja hal itu salah. Jadi mereka di tengah pertemuan ini berkata 2 tahun, yang dikatakan 3 tahun, 3 jam sampai 4 jam, suruh mereka bubar. Jadi mereka ingin menghentikan pertemuan dan membantu mereka untuk membantu Yesus. Di sini kita lihat murid-muridnya mengenal akan Tuhan terus berubah. Di depan dikatakan nama Yesus sangat berkuasa, tetapi dalam melakukan sesuatu seperti tidak bisa diandalkan. Saja di tempat ini Yesus terus mengajar mereka. Sederhana dikatakan, terjadilah mujizat 5 roti 2 ikan. Karena ayat terlalu panjang, saya mengatakan yang terpenting saja. Mengalami mujizat 5 roti 2 ikan. Sesudah itu saya mengatakan di 7 sampai dengan 15. Yesus menyatakan identitas Kristus. Setelah melakukan mujizat 5 ikan 2 ekor ikan sampai di ayat 18, Yesus bertanya satu hal. Kata orang banyak, "Siapakah aku ini?" Di ayat 20, Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Dan di sini satu perubahan. Yesus telah di Kaisarea Filipi. Di tempat ini dia bertanya 2 hal. Dia bertanya, banyak orang bertanya, "Siapakah aku?" Dan kamu berkata, "Siapakah aku?" Menurut kamu siapakah aku? Yaitu seperti kita bertanya pada diri kita, siapa? Sesungguhnya aku sendiri mengenal Yesus seperti yang orang katakan Yesus, adakah perbedaan? Pastor Joshua seperti mengatakan satu hal yang ada alasan, tetapi satu hal yang susah untuk di penalaran. Tapi Allah itu benar. Mengapa aku harus datang ke gereja? Jadi saya datang ke gereja karena saya percaya Tuhan itu benar. Jadi saya datang ke gereja. Tapi dia mengatakan Allah benar di tengah-tengah kita yang memimpin kita. Seperti saya katakan, banyak orang mengenal akan Allah hanya menurut pendengaran. Orang ini demikian mengalami Allah, orang lain mengalami demikian dan berkata Allah sangat baik, tapi aku sendiri bagaimana melihatnya, dan aku sendiri bagaimana mengalaminya. Dan
keagamaan sampai akhirnya sampai di sini. Sampai di generasi kedua kaum Kristen akan bertanya akan hal ini. Allah ini dari kecil aku sudah mengenal Dia. Saya mengikuti ayah dan ibu saya, Allah mereka. Dilihatnya cukup baik. Setiap minggu ada kesaksian, tetapi sesungguhnya yang aku kenal siapakah Yesus itu. Dan kita akhirnya akan mengalami hal ini. Petrus berkata hal yang sangat baik. Yesus berkata Mesias dari Allah. Ini adalah petunjuk dari Allah. Di sini ada satu kespesialan di kitab Yohanes. Telah dikatakan kita bertemu dengan Mesias, yaitu Kristus. Kemudian membawa Simon Petrus untuk bertemu dengan Yesus. Di situ dia sudah ada konsep yang telah dia dengar bahwa dia Mesias. Kemudian dia meninggalkan segala sesuatunya mengikuti Tuhan dan mengikuti seperti awalnya dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi mengalami banyak hal kemudian sampai saat ini dia bukan hanya mendengar, tetapi dia sendiri mengalami. Kemudian dia berkata kata ini, engkau adalah Mesias dari Allah. Di sini sampai di 4 kitab Injil ini, satu poin seperti Yesus menyatakan di identitasnya sebagai Kristus. Setelah mengatakan hal ini, selesailah dia pelayanannya di Galilea. Dia sampai di tempat yang lain. 22 sampai dengan 27. Yesus memberitahukan penderitaan yang akan memberikan petunjuk salib dan kemuliaan. Di depan menyaksikan Yesus. Kemudian di pasal ini diutus melakukan apa yang Yesus lakukan. Kemudian menyatakan Yesus adalah Mesias dari Allah. Dan saat ini Yesus membawa mereka dalam tingkatan yang lain, yaitu yang kamu katakan itu benar, tetapi kamu jangan beritahukan kepada siapapun. Sebab kalau kamu memberitakan kepada orang lain, maka orang akan salah sangka apa yang aku lakukan. Mereka akan berkata, kamu Kristus menyelamatkan kami, kita menggulingkan pemerintahan Roma. Jadi benar aku adalah Kristus, tetapi kamu tidak tahu apa yang aku lakukan. Sekarang aku pertama kali beritahu kalian. 22. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, iman-iman kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pada saat dia berkata perkataan ini, mereka tidak tahu apa yang dimaksud.
tidak tahu apa yang mereka maksud, tidak paham. Bukankah kamu sangat lihai? Iblis pun takut sama kamu. Kemudian kamu tidak takut, tidak punya makanan. 5 roti 2 ikan bisa membeli 5.000 orang makan. Bukankah kamu sangat lihai? Mengapa kamu bisa ditangkap dan dibunuh? Satu hal yang sulit dipaham. Selain dibunuh, bahkan kamu dibangkitkan. Sulit untuk dimengerti. Dan berikutnya juga sulit untuk dipahami. Ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Yesus berkata demikian, aku berjalan pada jalan salib. Kalian pun harus. Bahkan kalian harus setiap hari memikul salib. Pada saat itu, konsepnya mereka memikul salib, dibawa di tempat penghukuman oleh tentara Roma. Saya menghadapi dihina, dipukul. Kita kembali memikirkan hal ini. Di depan, Yesus menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya melakukan apa yang Yesus lakukan. Mereka pun setuju. Yesus adalah Mesias dari Allah. Selanjutnya sulit untuk dimengerti. Yesus akan dibunuh kemudian dibangkitkan. Yesus memikul salib. Dan sekarang dia berkata kepada orang yang mengikutinya setiap hari harus memikul salibnya dan mengikuti dia. Ini sangat sulit. Banyak orang terhenti sampai di sini. Banyak orang percaya Yesus menyelamatkan dia, tetapi dia tidak berjalan dalam jalan Yesus, yaitu tidak berjalan dalam jalan salib. Dan ini jalan apa? Yaitu menyangkalkan diri setiap hari, memikul salib mengikuti aku, yaitu menyangkal dirinya sendiri, yaitu kedaginganku aku harus lepaskan dan mengikuti apa yang Yesus lakukan. Orang dunia tidak mengerti. Orang dunia tidak menerima kita, bahkan menghina kita, bahkan akan menyalahkan kita. Itu adalah jalan salib. Waktu konferensi hadirat Allah sangat nyata. Saya tahu di sore waktu sharing antara para pastor, malam, Pastor Joshua dan Simo menyuruh para pastor untuk naik di mimbar untuk berbagi, merespon tentang agama. Dan setiap pastor pun mereka sangat jelas mereka berbagi.
Kalau menyuruh orang melakukan hukum Taurat, menyatakan dirinya melakukan hukum Taurat itu sangat sulit. Kita mengatakan siapa melakukan hukum Taurat itu sangat benar, mengatakan dia sangat kacau itu mudah, tetapi untuk mengatakan diri sendiri hukum Taurat dan sangat kacau itu sulit. Mengatakan diri sendiri sangat kacau pun sangat sulit. Bahkan kamu senior pastor menyuruh Simo berkata demikian pun sangat sulit. Tetapi mereka sangat meredakan diri, mereka mau merespon. Ini adalah menyangkal diri. Di hadapan orang, di hadapan Allah, mereka mengaku di tempat ini mereka tidak cukup pada pohon kehidupan. Ini perlu untuk menyangkalkan diri. Ini adalah jalan salib. Banyak pula saudara-saudari mereka yang datang pada saat mereka pendeta mengata dirinya sangat kacau. Bagaimana pikiran para saudara-saudari jemaat mereka? Apakah kamu berani berkata kepada anak-anakmu, berkata ayah sangat kacau, mama sangat melakukan hukum Taurat? Apakah kamu berani berkata demikian? Apakah kamu mengaku kamu orang yang demikian? Apakah kamu setiap hari perkara ini kamu lepaskan? Kalau kamu bersedia, maka kamu berjalan dalam jalan salib. Jalan salib sepertinya sangat menderita, tetapi punya kemuliaan. Seperti yang dikatakan dari ayat 23, 24 sampai dengan 27. Kemudian 28 sampai dengan 36 menyatakan kemuliaan salib. Yaitu di atas gunung melihat Musa dan Ilya. Petrus, Yakobus, Yohanes pun melihat. Mereka berkata kepada Yesus, mari pendapat untuk berdiri, mulai mengatur Yesus, yaitu kita di sini sangat baik. Ada baiknya kita mendirikan 3 kemah untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Ilya. Di sini juga dalam satu perkara. Para rasul mulai kacau akan identitas Yesus. Dia meletakkan identitas Yesus sama dengan Musa dan Ilya. Bahkan menyuruh mereka diam di situ. Mereka tidak tahu apa misi dari Yesus. Mereka tidak tahu Yesus akan turun dari gunung kemudian demi manusia disalibkan. Saat itu Bapa Surgawi mulai masuk, yaitu Yesus adalah yang kupilih. Yesus adalah anakku. Kalian harus mendengar dia. Jangan mengatur dia. Bapa Surgawi menyatakan identitas Yesus. Kemudian di paragraf keempat, para murid, para rasul, mereka harus sungguh-sungguh tahu mengenal jalan salib. Setelah Yesus berkata setiap hari mengenal
harus memikul salib setiap hari, harus setiap hari dilatih. Kemudian mereka turun gunung. Di situ menemukan bahwa murid-muridnya mengusir setan tidak kuat, tidak cukup, tidak dapat. Dia berkata, mereka yang kurang percaya, karena muridnya tidak percaya sehingga roh itu tidak dapat diusir. Mereka tahu muridnya bisa mengusir setan, tetapi sambil mengikut iman mereka mulai kurang. Dan setan pun tidak dapat mereka usir. Jadi berjalan dalam jalan salib harus dengan iman. Ayat 43. Mereka setelah mengusir setan, semua orang masih heran segala yang diperbuatkan oleh Yesus. Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan mereka. Sebab artinya tersembunyi, mereka tidak dapat memahaminya. Mereka tidak berani bertanya kepadanya. Yesus sangat lihai. Apapun kamu dapat lakukan, mengapa kamu harus mati? Satu yang sulit diterima. Bukankah kamu sanggup dalam segala hal? Mengapa kamu bisa diserahkan ke dalam tangan manusia? Pertama dikatakan tidak mengerti, dan di sini juga tidak mengerti. Setelah mengusir setan, mereka sangat takjub akan kelihayan Yesus. Begitu lihai, mengapa harus berjalan dalam jalan salib? Yesus berkata, bukan demikian, aku pun harus jalankan. Pokoknya sekarang mereka tidak mengerti antar siapa. Ini hari-hari yang akan dialami oleh murid-muridnya. Mereka terus menyangkalkan diri. Kemudian mereka mulai berpikir bahwa Yesus akan mati. Dan siapa yang menjadi penerus? Mereka percaya Yesus akan mati, tetapi tidak percaya Yesus akan bangkit kembali. Kamu lihat mereka meninggalkan segala sesuatu, tetapi tidak bisa seluruhnya mengenal Yesus. Ya, jadi Yesus akan mati, tetapi dia tidak akan bangkit kembali. Jadi siapa yang akan mengganti dia sebagai kepala? Mereka membincangkan hal ini. Mereka keegoannya mulai muncul. Kemudian mengalami satu hal. 49. Guru, kami melihat ada seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Karena ia bukan pengikut kita, mengikuti engkau. Mengusir setan bukankah hal yang baik? Tapi mengapa kita harus menghalangi dia? Bukankah aku sebagai wakil, kamu bisa mengusir setan? Itu bukan poin yang utama. Yang pertama yaitu kamu harus mengikuti dia. Aku adalah murid yang pertama, kamu harus mengikut aku. Maka keegoan mulai timbul. Jadi kita lihat seterusnya, mereka sampai di Samaria. Di depan dikatakan kamu harus menerima menjadi yang terkecil. Di sini sampai di Samaria, mereka tidak menerima mereka. Tidak mau menerima mereka. Apakah harus dibakar apakah karena tidak menerima menghina kami, jadi kita bakar saja kota itu?
Ini adalah hati manusia yang harus diselesaikan. Kita bisa melepaskan segala sesuatu untuk Allah, tapi ada kemungkinan membinasakan satu kota. Ini adalah hati manusia yang harus diselesaikan. Jadi kita harus terus mengikuti Tuhan. Kemudian ada 3 macam orang yang mengikuti Tuhan. Pertama, dia berkata, dimanapun engkau pergi, aku akan ikut. Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Seperti dikatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya. Kamu harus mengikuti, kamu harus rela berkorban. Kamu tidak tahu apa yang korban yang harus engkau bayar. Di ayat 59, lalu ia berkata kepada orang itu, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Dia dipanggil, tetapi ia ingin menolak, mundur. Ketiga, 61. Ada seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi melihat ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini adalah keinginan hati. Ingin mengikuti Yesus tetapi minta persyaratan. Orang yang siap untuk membajak tetapi melihat ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ayat ini ayat yang sangat saya hafal satu-satunya. Sebab dalam waktu 1 tahun, dalam waktu apa doa selalu timbul ayat ini. Dan saya berdeka selalu mendengar, saya selalu melihat setiap orang yang siap membajak untuk melihat, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dalam 1 tahun. Kemudian saya berhenti kerja. Saya ke Amerika. Ada guru yang berdoa untuk aku. Johnson, aku berdoa untuk saya mendengar Tuhan berkata kepadamu, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Pada saat saya berpikir demikian, pertama saya belajar, istri saya merawat anak. Kedua, tahun kedua saya di sana di Amerika bekerja, giliran istri saya yang belajar. Kata-kata ini ada 1 tahun dalam pikiran saya. Dan akhirnya, baiklah Tuhan, saya tidak lagi bekerja demikian. Saya siap merespon. Perkataan ini dalam saya ada 1 tahun. Dan yang terakhir terdengar ada rasa takut. Dan dalam setiap saya berdoa yang muncul selalu ayat ini. Jadi kita harus mohon Tuhan untuk menolong kita. Setiap orang punya kesulitannya sendiri. Setiap orang punya kehidupan yang harus diselesaikan. Bagian yang harus diselesaikan. Kita mengenal Tuhan. Kita juga harus berjalan dalam kebenarannya. Setiap hari menyangkal diri. Kita akan melihat di belakang salib kemuliaannya. Kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya.
Tuhan, aku berterima kasih di dalam jalan mengikuti Engkau. Ada kalanya kami bisa lemah, ada kalanya kami terjatuh, bahkan ada kalanya di dalam kami ada drama. Kami tidak sanggup untuk kasih dan percaya. Tapi Tuhan, hari ini kami serahkan hidup kami di hadapan-Mu. Kami persembahkan diri kami di mezbah-Mu. Dan juga kami berkata, Tuhan, kami mau mengikuti Engkau. Tuhan, kami seumur hidup mengikuti Engkau. Sebab Engkau adalah segalanya bagiku. Engkau adalah satu-satunya bagiku. Tuhan, aku memuji Engkau. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau sebab kami dipilih oleh Engkau. Tuhan, kami tidak akan meninggal Engkau sebab Engkau memilih kami dan memulih hidup kami sebagai rasul dari Engkau. Sebagai murid-Mu Tuhan, kami mengikuti Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau berikan kuasa, tenaga untuk mengusir setan, untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan kepada gereja 611 dan juga kepada kami kuasa menyembuhkan dan mengusir setan. Tuhan, kami mengalami Engkau dan juga semua yang dari Engkau kami sebarkan sampai ke segala tempat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam ayat hari ini dikatakan di ayat pertama, Tuhan memberi kita kekuatan, memberikan tenaga dan kuasa kepada kita untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara semua, kalau hari ini kamu ingin disembuhkan, kamu berdiri, kita berdoa, kita terima iman dari Tuhan, kita seperti Yesus, dan juga kita bersama kepada
orang yang memerlukan, dan juga kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa untuk yang sakit, bagaimana Yesus memberikan kuasa kepada rasul-rasulnya sehingga rasulnya bisa menyembuhkan sakit penyakit dan mengusir setan. Hari ini pun kita bisa melakukan hal yang sama dengan iman kita. Yang di online, Yesus sama memberikan kita kuasa untuk kita semua. Pada saat ini kalau tubuhmu punya kelemahan, mungkin kamu lagi sakit, dari sama kamu meletakkan tanganmu di atas bagian yang sakit atau di atas hatimu, kamu harus percaya Yesus memberikan kuasanya kepadamu untuk sakit penyakitmu, segala yang sakit, kesedihanmu, susah hati, berdoa. Hari ini Yesus mau menyembuhkanmu. Yesus menyembuhkanmu. Kuasa Yesus ada di pada kita setiap orang, di atas tubuh kita. Kuasa Yesus, tenaganya diberikan kepada setiap orang yang mengikuti Dia. Percaya, percaya, percaya hari ini Yesus menyembuhkanmu. Tuhan memberikan kuasa dan tenaganya. Roh Kudus, Engkau bekerja dengan bebas pada setiap orang. Berikan iman kesembuhan, iman menyembuhkan orang lain. Lebih dalam lagi, Engkau curahkan. Tuhan, kami bukan hanya berdoa dan selesai, tetapi Tuhan, kami berkeputusan untuk percaya kami disembuhkan, dan kami berkeputusan Tuhan kami disembuhkan, dan juga setiap saudara-saudari punya kuasa. Hari ini kami terima, kami disembuhkan. Become dead. What a some belly I see what is in love. Terima kasih Yesus atas kesembuhanmu, dan juga kami memberitahu kepada Engkau, Engkau berharga bagi kami. Yesus, kasih-Mu menyembuhkan kami setiap orang. Kuasa-Mu menyembuhkan kami.
Dengan pujian kita menyembah Tuhan Allah, kita berterima kasih kepada Yesus. Isang phong sen, isang buhay ka, isang ay ni kan sai ni, isang ay ni, isang kay ni, isang ay ni, isang yang ni, isang phong sen, isang buhay ka, isang ay ni kan sai ni. Yesus, kami seumur hidup kami mengasihi Engkau dan mengikuti Engkau. Kami mengasihi Engkau seumur hidup kami. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memilih kami setiap orang. Engkau tebus kami. Hidup kami adalah milik-Mu. Tuhan, kami mengalami-Mu begitu banyak. Yesus, sungguh banyak kami mengalami dengan Engkau. Tuhan, sampai hari ini kami ada yang tidak mengerti dan kurang percaya. Orang seperti Yesus bertanya kepada muridnya. Orang banyak bertanya, siapakah aku? Dan menurut kamu, siapakah aku ini? Hari ini Yesus bertanya kepada kita dengan pertanyaan kita. Menurut pendapatmu, siapakah aku ini? Mungkin kita di dalam otak kita tahu Yesus adalah Kristus yang Maha Kuasa. Tetapi di dalam pengalaman, apakah kita sungguh-sungguh percaya? Apakah kita berkata kepada Yesus kita mau mengikuti Dia dan sangat ingin mengikuti Dia? Yesus berkata kepada kita, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Dan ikutilah aku. Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikuti Dia, kita harus menyangkal kita, dan setiap hari kita harus memikul salib kita. Tuhan kembali mengikat kita agar di setiap pikiran dan hidup kita. Saya mengundang saudara semua untuk saling berbagi, merenungkan bagaimana Yesus di dalam hidup kita dan bagaimana pengalaman kita. Dan Yesus menyuruh kita setiap hari menyangkal diri dan memikul salib kita setiap hari. Adakah di dalam hidup kita tidak bisa menyangkalkan diri kita tidak bisa melepaskan diri? Tuhan memberikan kita pengalaman di hari ini. Adakah sesuatu yang masih tidak bisa kita lepaskan? Kita bisa berdoa, saat berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, apa yang tidak bisa kita lepaskan, yang belum bisa kita lepaskan dalam mengikuti Tuhan.
Tuhan Yesus, kami memuji Engkau sebab Engkau memberi aku mengalami Engkau. Engkau yang memberi kami keluar dari kegelapan. Engkau terang. Engkau melepaskan kami dari penyembahan berhala dan menyelamatkan aku dari perpecahan hubungan. Engkau Allah yang mengampuni dosa. Kami datang di hadapan-Mu, mohon Engkau mengampuni kami, mencontoh Yesus setiap hari, menyangkal diri, memikul salib untuk mengikuti Engkau. Tuhan, bila kami melepaskan diri kami, segala kesombongan kami, segala pikiran kami, agar kami di hadapan Tuhan dan di hadapan orang mengakui akan ketidaksanggupan kami, tidak bisa mengikuti, dan kami berharap kepada Engkau mengikuti. Mohon Engkau menolong kami untuk berjalan dalam jalan mengikuti Tuhan. Kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau dengar kami saling berdoa. Engkau mendengar di mana tempat kami penuh terobosan dan tempat untuk menang, dan perlu tempat untuk menyangkal diri kami untuk Engkau. Roh Kudus, Engkau berikan anugerah kepada kami agar kami lewat anugerah-Mu kami bisa melakukan. Tuhan Yesus yang terkasih, aku datang di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati saudara-saudari kami semua. Roh Allah Tuhan dicurahkan kepadamu, sebab Dia dengan rohnya mengurapimu sehingga kamu bisa memberitakan kepada orang-orang yang jiwanya yang miskin. Roh Kudus mengurapimu dan mengutusmu agar kamu pergi menyembuhkan hati orang yang remuk hati. Lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Urapan Nabi yang Tuhan berikan kepadaku dan dicurahkan kepada kalian juga, sehingga kamu bisa membawa penghiburan, pengharapan, semangat, sukacita kepada orang lain, sehingga orang karena pelayananmu penuh dengan kekuatan dan penuh harapan. Lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Roh Tuhan mengurapimu, urapan Tuhan ada padamu, sehingga kamu penuh dengan kuasa, penuh dengan otoritas, bisa menginjak kalajengking dan ular, yang bisa yang membuat orang yang terkurung kelepasan penjara, dan juga memusnahkan segala kutukan, mengusir semua kutukan setan, dan orang yang mengalami dengan mendapatkan kebebasan dan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kamu
rela bagi Yesus memikul salibmu. Bukan Yesus, salibnya Yesus, tetapi salibmu, di mana dalam keadaanmu atau kamu disalah orang, dihina orang, tidak mengerti oleh orang lain. Dalam keadaan yang demikian, kamu tetap bersyukur, kamu tetap memuji, kamu tetap dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Di saat kamu tidak bisa menyerahkan diri, menyangkalkan dirimu dengan Roh Kudus, kamu bisa sekali lagi mendapat kemenangan dan kamu dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu di jalan mengikuti Tuhan. Kamu orang yang rela berkorban untuk Yesus. Kamu orang yang selalu berkorban untuk Yesus, selama tidak menyerah, dan orang yang tidak mundur. Di dalam Tuhan, imanmu kuat, tidak ragu, kuat dan kokoh. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Peganglah imanmu terhadap Tuhan, keputusanmu untuk mengikuti Tuhan sampai Yesus Kristus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Renungan pagi sampai di sini.